Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah kalian bisa masuk ke SMP 8 Pekalongan yang penuh dengan persaingan ya anak-anak. Ini saat ini kita masih dalam suasana pandemi, sehingga kita di dalam belajar tidak bisa bertatap muka ya anak-anak. Mudah-mudahan meskipun tidak bertatap muka, kita tetap semangat, tetap dalam kondisi yang sehat. Anak-anak, pada jam pelajaran ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin anak-anak saat ini karena baru pertama kali masuk ke SMP 8, tentunya belum kenal ya anak-anak ya, siapa yang akan memberikan pelajaran bahasa Indonesia di kelas kalian. Baiklah, pertama kali Ibu akan memperkenalkan. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ini yang akan memberikan pelajaran adalah Ibu siapa anak-anak? Ibu Husnul Imaroh ya. Ibu akan memberikan pelajaran kepada kalian, pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMP tentu tidak sama dengan pelajaran di SD dulu ya anak-anak. Tapi tentunya caranya belajar dan materi-materinya tidak akan sulit anak-anak. Tetap mudah ya, karena kalian sudah terbiasa di dalam belajar ya. Pada pelajaran di kelas 7 ini, di semester yang pertama ini ya, kalian akan mempelajari beberapa materi di kelas 7 semester yang pertama ya anak-anak. Yaitu pertama kita akan mempelajari materi teks deskripsi. Yang kedua, teks fantasi. Teks yang ketiga adalah teks prosedur. Dan yang keempat anak-anak adalah teks laporan. Keempat materi ini atau keempat bab ini ada dalam bab-bab yang berbeda ya anak-anak. Ada teks deskripsi, ada teks fantasi, ada teks prosedur, serta teks laporan. Hasil observasi akan kita pelajari selama 1 semester. Namun pada semester yang pertama ini, atau pada materi pelajaran yang pertama ini, yang akan kita bahas adalah teks deskripsi ya anak-anak ya, satu persatu yang akan kita pelajari. Nah, teks apa anak-anak? Teks deskripsi. Dan yang akan kita pelajari dalam teks deskripsi ini belum secara menyeluruh ya, tapi masih pada bagian-bagian tertentu saja. Nah, namun supaya untuk kalian mengenal apa sih sebetulnya teks deskripsi itu? Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan sebuah objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan rinci. Maksudnya bagaimana itu secara rinci itu? Secara rinci itu berarti diterangkan satu persatu suatu objek tertentu. Misalnya objek pantai diterangkan pasirnya seperti apa ya, tempatnya bagaimana, terus di sana ada apa, diterangkan satu persatu ya. Nah,
Di sini akan dijelaskan apa sih yang dimasukkan dengan teks deskripsi itu, seperti tadi yang dijelaskan tadi ya, yaitu suatu teks yang menggambarkan sebuah objek, tempat, atau peristiwa secara jelas dan rinci. Lah, rincinya ini misalnya ombak, kalau di laut ya, ombaknya bagaimana, pasirnya warna apa, pengunjungnya ada berapa, terus bagaimana anginnya, sepoi-sepoi atau bagaimana, ya diterangkan satu persatu ya. Tetapi tidak berarti hanya suatu tempat atau suatu peristiwa saja, tapi bisa juga kita mendeskripsikan seseorang ya. Seseorang misalnya ini ada satu hal yang mendeskripsikan orang, itu bisa. Hal apa yang diterangkan di dalam mendeskripsikan orang itu? Nah, hal yang dapat dideskripsikan dari diri seseorang itu misalnya bentuk wajahnya. Nah, kok bentuk wajahnya ya? Wajahnya bagaimana? Nah, wajah seseorang itu kan bentuknya bermacam-macam ya anak-anak. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak, ada ya enggak ya yang kotak ya. Nah, ada yang segitiga. Nah, ini dilihatnya dari mana anak-anak? Ya, kita mencermati orang itu. Misalnya kita akan menerangkan seseorang, teman kita. Kita perhatikan orang itu, kalau kita akan menerangkan tentang orang itu ya. Oh, namanya si Amir. Orangnya yang bagaimana Amir itu? Nah, bisa diterangkan. Amir seorang anak yang bertubuh besar, gendut. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, bentuk wajahnya bulat atau bentuk wajahnya lonjong. Nah, ini ya, tubuhnya bisa dijelaskan, gendut, kurus, apa tinggi semampai, apa tinggi kayak pohon petai. Nah, ini seperti apa tubuhnya ya. Kemudian bisa juga pakaiannya. Pakaian yang dipakai itu apa, yang dikenakan itu. Sukanya misalnya pakai kaos polos warna hijau terus, pakainya senangnya pakai warna hijau terus. Atau pakai kaos yang warnanya ada kotak-kotaknya atau lorek-lorek kayak zebra, hitam sama putih misalnya. Nah, ini. Kemudian bisa juga tentang wataknya ya. Wataknya bagaimana? Oh, wataknya anak itu keras ya, suka tersinggung. Nah, misalnya seperti itu. Atau punya kebiasaan. Nah, kebiasaannya apa? Nah, ini merupakan mendeskripsikan seseorang. Kebiasaannya apa? Oh, suka ngejek temannya. Atau suka berantem kebiasaannya. Atau suka apa ya anak-anak ya? Nah, oke, misalnya suka jahil ya, itu kebiasaannya. Nah, saat mendeskripsikan wajah ini ya, seperti diulangi kembali di sini, atau sosok seseorang, kita harus menguasai semua kata yang berkaitan dengan ciri-ciri wajahnya. Nah, wajah ya, wajah ini kan meliputi ada kepalanya. Kepalanya ada apanya anak-anak? Kepala ada rambutnya ya. Rambutnya bagaimana? Ikal, lurus ya. Apa agak ngombak atau agak lurus, agak keriting, keribu. Nah, ini bisa ya. Juga di dalam apa tadi anak-anak? Di dalam sosoknya seseorang tadi yang berkaitan dengan wajah tadi ya, itu ada lehernya. Nah, ada hidungnya mancung, apa pesek. Nah, ini ya.
Alhamdulillah pesek-pesek enggak apa-apa ya anak ya. Nah, pesek masih diberi hidung ya. Terus bagaimana matanya? Belok. Belok itu apa anak-anak? Lebar ya. Terus matanya bagaimana? Sipit kayak orang Jepang ya. Atau hidungnya tadi ya, pesek apa mancung? Pipinya bagaimana pipinya? Mulutnya bagaimana? Apa mulutnya doer? Doer. Nah, ini supaya kalian bisa mencermati secara cermat ya, menggambarkan sosok seseorang. Termasuk juga ya, di situ kalian harus juga bisa misalnya umurnya kira-kira berapa ya? Separuh baya, apa anak kecil ya. Terus kulitnya, nah kulitnya bagaimana? Hitam, apa sawo matang, apa putih ya. Terus tadi juga apa tubuhnya tinggi, apa tadi yang sudah ibu katakan tinggi seperti pohon pete ya, atau tegap ya, kekar dan sebagainya. Ini di dalam kita menerangkan tentang wajah atau karakter seseorang ya. Tetapi kalau kita akan menerangkan tentang karakter yang lain ya, itu kita bisa menggunakannya dengan seperti tadi pantai, ombaknya bagaimana ya, terus pasirnya bagaimana, di situ ada apanya, itu perlu kita terangkan semuanya. Karena di dalam deskripsi itu kita perlu untuk mengungkapkan tentang apa yang ada. Nah, sekarang untuk dapat mengetahui teks deskripsi, maka kita perlu juga mengetahui cirinya. Nah, ciri-cirinya apa itu teks deskripsi? Nah, coba kita lihat, kita tengok ya, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang dimaksudkan menggambarkan dan melukiskan sesuatu itu bukan berarti terus di situ digambar, dilukis, bukan ya. Tetapi kalau seseorang itu membaca teksnya tersebut ya, maka akan muncul angan-angan, atau kalau kalian mengatakan itu imajinasinya, angan-angannya ya, itu akan muncul suatu gambaran. Misalnya menerangkan tentang pantai. Pantainya kering kerontang. Tak ada sebatang pohon pun yang muncul di situ atau tumbuh di situ. Ombaknya berkejar-kejaran, bagaikan seorang yang saling mencari dan saling mencari. Nah, kenapa? Karena di situ ombaknya besar sekali. Nah, akhirnya orang bisa membayangkan waktu membaca. Oh, berarti seperti tsunami ya. Atau pada saat terjadi rob yang sangat besar. Naiknya laut atau saat terjadinya pasang laut. Terus orang juga bisa membayangkan, tadi dikatakan di situ tidak ada tanaman satupun yang muncul atau yang tumbuh di situ. Berarti kering banget. Nah, ini bisa digambarkan. Atau seseorang itu bisa membayangkan bentuknya. Nah, dalam membayangkan bentuk ini tidak hanya laut, sekolah. Misalnya kamu akan menerangkan sekolah SMP 8. Nah, sekolah SMP 8 terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan. Gedungnya agak megah, menghadap ke sebelah barat. Di depan sekolah ada suatu perumahan. Lalu kalau kita masuk ke gedung SMP 8, akan kita tengok ke sebelah kiri sebuah masjid An-Nur yang digunakan untuk ibadah
penghuni atau keluarga SMP 8, penduduk SMP 8. Kalau kita menengok sebelah kanan, kita akan melihat tempat parkir Bapak Ibu guru. Masuk lagi ke satu ruangan, ya, di situ banyak terpapar piala-piala prestasi yang diraih oleh anak-anak SMP 8. Betapa megahnya SMP 8. Setelah kita masuk menelusuri yang ruangan berikutnya, ada lapangan yang cukup luas yang bisa digunakan untuk upacara dan pelajaran olahraga. Nah, ini orang tidak usah melihat, dia sudah bisa membayangkan, oh, SMP 8 itu letaknya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Terus di depan sekolah atau di halaman sekolah ada masjidnya. Nah, ini diantaranya. Tidak usah kita menerangkan, kan lo sana lo SMP 8, tidak usah. Ya. Kemudian yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Lah yang dimaksudkan indera seperti tadi, misalnya Ibu mengatakan, oh, di sini ada tempatnya, nah, atau kering kerontang dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan atau mengalami sendiri objek yang dimaksud. Jadi tanpa harus kita menjelaskan, wah, pantainya kering, pantainya tidak ada tanamannya, gersang, tidak usah. Tapi melalui kalimat-kalimat itu mereka sudah bisa membayangkan. Nah, ini ciri-cirinya dari teks deskripsi, ya. Ada lagi ciri yang lain, yaitu menjelaskan objek secara terperinci. Seperti warnanya, ukurannya, bentuknya, dan keadaan suatu objek. Seperti yang tadi dikatakan, menghadap ke sebelah SMP 8, menghadap ke sebelah barat. Di sebelah kanannya tempat parkir Bapak Ibu guru, di sebelah kirinya ada masjid. Masuk ke satu halaman yang dinamakan halaman hall, itu ada beberapa piala prestasi. Ya, ini. Ya, bahkan ditempel juga di situ beberapa gambar foto kepala sekolah yang pernah mengampu di SMP Negeri 8. Itu misalnya seperti itu. Ya, anak-anak ya. Jelas sampai di sini mengenai ciri sampai dengan ciri-ciri teks deskripsi dan pengertian teks deskripsi. Oke anak-anak, kalau sudah jelas, Ibu akan melanjutkan. Tetapi kalau kalian belum jelas atau ada yang belum jelas, kalian bisa menuliskannya di kolom diskusi pada psikologi kalian, ya anak-anak, sehingga nanti Ibu bisa memberikan satu jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke ya anak-anak. Lanjut anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang menjadi tujuan dari teks deskripsi. Yang dimaksudkan dengan tujuan teks deskripsi itu untuk apa kita membuat teks deskripsi itu? Nah, untuk apa ya sebetulnya ya? Tujuannya kita membuat teks deskripsi itu untuk mengajak pembaca ya membayangkan. Nah, tidak berarti membayangkan terus melamun, ya, tidak. Ya, berhayal tidak, tapi yang dimaksudkan pada saat kita menuliskan teks deskripsi itu kita harus bisa membuat orang lain itu terkesima dengan apa yang kita ceritakan, ya. Membuat orang yang membaca, orang yang mendengarkan itu seolah-olah melihat sendiri, merasakan apa yang diceritakan di dalam teks
deskripsi tersebut. Ya. Kemudian di sini juga kalian bisa membuat teks itu sendiri. Ya. Nah, kita mencoba latihannya yang pertama ya anak-anak. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak ini anak-anak? Oke ya, tadi sudah Ibu katakan kalau kalian belum paham, kalian bisa menuliskannya di kolom diskusi pada psikologi kalian. Ya, pada pembelajaran psikologi pada kolom diskusi ya. Nah, kalau kalian sudah paham anak-anak, nah sekarang Ibu ingin mengetahui sampai di mana pemahaman kalian. Nah, tuh ukurannya apa ini? Nah, ini ukurannya. Coba kalian mendeskripsikan diri sendiri. Diri siapa anak-anak? Diri sendiri. Ya, kamu mendeskripsikan tentang dirimu sendiri. Nah, bagaimana ya caranya ya? Nah, kalian bisa melihat foto kamu sendiri atau dengan berkaca, bercermin ya. Kamu melihat wajah kamu. Seperti apa ya wajah saya ini? Hidungnya bagaimana? Rambutku bagaimana? Alisku bagaimana? Mataku bagaimana? Daguku bagaimana? Mulutku bagaimana? Aku suka baju apa? Aku punya hobi apa? Aku punya kebiasaan apa? Dan seterusnya. Ditulis ya pada kolom komen. Ya, anak-anak, pada kolom komen di aplikasi psikologi kalian. Jelas ya anak-anak ya? Baiklah, kalau sudah jelas, silakan kalian kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan kalian cermati baik materi tadi. Ya, apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian pada saat membuat deskripsi ini, kalian bisa minta bantuan pada orang tua kalian atau pada kakak kalian. Bantuannya apa? Bukan suruh membuatkan ya anak-anak, tapi suruh melihat ciri aku itu gimana sih kak? Mah, ciri aku itu gimana? Rambut aku bagaimana? Dan seterusnya. Ya, kalian tulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang berbentuk sebuah karangan anak-anak. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Nanti kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya yang masih juga membahas tentang teks deskripsi. Ya, anak-anak. Ibu akhiri pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.